Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kun-kun, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Selamat datang di channel aku, channel yang bergerak di bidang mistis, santet, horor, dan berbagai kisah menyeramkan. Terkadang sulit diterima oleh logika, tetapi ini nyata. Cerita apik ini dikemas di dalam Mari Kisah. Mari kita berkisah. Oke pasukan Mari Kisah, seperti biasanya kita ditemani oleh Ibu Kunti yang akan menceritakan berbagai kisah-kisah yang keren. Jadi kali ini kita akan berkisah tentang apa, Ibu Kunti? Kali ini kita akan berkisah tentang dilamar setan. Penasaran? Ya. Oke, gaskan. Oke Kun, narasumber kita kali ini bernama Kak Dea. Kak Dea ini ya nama samaran. Pas waktu itu beliau bercerita tentang saudaranya yang pernah mengalami dilamar dan dinikahi setan. Oma, ngeri kali ini. Iya memang, saudara Kak Dea ini bernama Kak Anis. Kak Anis ini tinggal di sebuah kampung yang kita juga samarkan ya. Kita sebut aja namanya kampungnya Kampung L. Karena nanti menjaga kenyamanan keluarganya ya tentang cerita ini. Dah, by the way Kun, kisah ini terjadi pada tahun 80-an. Saat itu Kak Anis ini berusia masih sekitar antara 12 dan 13 tahun. Masih remaja lah ya? Iya, masih remaja. Kak Anis ini sama dengan anak-anak kampung pada umumnya. Bermain itu, di kampung itu kan bermainnya di dekat rumah, di semak-semak, di hutan, di rawa-rawa. Pokoknya kayak bolang lah. Ya, random. Iya, random, nggak zaman sekarang main gadget apa. Anak-anak pada saat itu memang menikmati kali masa kecilnya. Mereka berkeliaran bebas di alam. Kayak main main sembunyi-sembunyi, lari-lari, main kasti, memang fisik kali memang mainnya. Dah, salah satu permainan yang paling disenangi Kak Anis ini pada saat itu adalah main sembunyi-sembunyi. Nah, pada biasanya kalau pulang sekolah, orang itu pun juga langsung pergi ke semak-semak, kayak semak-semak juga lah ya, di belakang rumah, itu. iya di belakang-belakang hutan kayak gitulah. Karena memang namanya kampung ya kan, nggak ada gedung-gedung tinggi kayak gitu. Nah, janjilah tadi Kak Anis ini sama kawan-kawannya kayak biasa. Pulang sekolah, nanti kita main ya kayak biasa ya, janji ya di sana. Tempat biasa. Di tempat biasa, di sana itu memang ada dekat hutan, dan di samping hutan itu ada kayak rawa-rawa. Kayak gitulah kampung dia. Nah, abis pulang sekolah makan, dia langsung pergilah bergegas main sama kawan-kawannya. Pas waktu hari itu giliran Kak Anis ini yang jaga. Biasa kan main sembunyi-sembunyi, Kak Anis ini ngitung lah di pohon 1, 2, 3. Kawan-kawannya kan tadi udah sembunyi semua. Belum kampret, dia dikerjain Kak Anis hari itu. Belum tiba-tiba orang itu pada pulang semua. Kiamat memang teman-teman ini. Iya, curang. Dibiarinnya Kak Anis ini jagain sendiri. Udah lama, udah dihitung kan sampai 10. Dah ya, aku tangkap kalian ya, dia bilang kayak gitu. Udah tahu aku tempat sembunyi kalian, dia bilang sambil ngomong sendiri Kak Anis tadi kan. Dah, jalanlah terus dia ya kan. Biasalah anak-anak kampung itu nggak ada takut-takutnya zaman itu tuh. Hantu pun kadang takut sama orang itu. Iya. Nah, dia cari-cari lah kan. Kok nggak ada orang ini? Udah dia keliling-keliling, udah hampir mau jam sore kayak gitulah kan. Mana orang ini? Kok nggak ada? Di mana dia sembunyi? Apa Kak Anis ini masih mikir positif lah. Kawan-kawannya kadang mungkin kecapean, ketiduran di semak itu atau di nengkreng di pohon kayak monyet ya kan. Nah, pas waktu dia cari-cari nggak ketemu. Udahlah, udah saking lamanya dia nyari, duduklah dia di situ ya kan. Kampret lah kawan-kawan aku, kemana dia. Pas waktu lagi dia duduk, lewatlah kakek-kakek ini, kita bilang aja namanya kakek Idris ya. Iya, kakek Idris. Kakek Idris itu terkenal memang di kampung itu. Dia sering masuk ke hutan itu, entah cari kelapa jatuh, entah cari kayu bakar, pokoknya kayak gitulah. Anis, dia bilang, dia memang kenal kan sekampung. Iya kek, dia bilang, ngapain kamu di sini? Dia bilang, nggak ada kek, main sembunyi-sembunyi sama kawan aku, tapi satu pun nggak ada orang itu di sini, nggak dapat aku sama orang itu. Dia bilang, jangan di sini, nanti kau ketemu hantu, dibilang sama kakek Idris ini. Terus Kak Anis ini kan bilang aja kan, alah kakek ini bercanda aja, nakut-nakutin aja. Iya, nanti nggak pulang kau lagi, dia bilang. Allah, dia bilang, nggak dipeduliin kan sama Kak Anis ini, tetap aja dia di situ sambil cari-cari juga kawannya tadi. Karena nggak dipeduliin,
kakek Idris tadi lanjutin lah kan, dia cari kayu tadi. Dah pas waktu nggak lama kayak gitu, udah mau maghrib menjelang jam 6 kayak gitu, Kak Anis ini tiba-tiba ngelihat kan dari jauh kayak sosok, kok ganteng kali abang itu. Apa nih? Nggak pernah dia lihat orang kampung dia seganteng itu. Wah, apa artis ini? Dia bilang nggak mungkin kan artis tiba-tiba nyangkut di dalam hutan kayak gitu. Terus kan Kak Anis ini kayak terpesona kayak gitulah kan, kayak nggak pernah dia lihat, mungkin gantengnya kayak Brad Pitt kayak gitu mungkin ya. Dah cowok yang ganteng tadi deketin Kak Anis kan, halo dia bilang, bukan halo ya, hey dia bilang kayak gitu kan. Hah, dibilang Kak Anis kan, Terkejut lah dia. terkejut dia, siapa kau, dia bilang kayak gitu sama Kak Anis kan, sambil malu-malu kayak gitu kan, diliatin sama cowok ganteng lah namanya. Terus cowok tuh bilang, mau nggak ikut ke rumah aku? Enggak lah, dibilang sama Kak Anis. Gila aja, mungkin nggak dia kenal. nggak kenal, kali aja dia pencuri ya kan. Dijual apa nanti? Ya musim zaman itu memang Lagi musim musim kali, memang culik anak. Udah akhirnya Kak Anis ini kayak mau nolak tapi nggak bisa, udah terkesima sama ketampanan si cowok tadi. Dihipnotis bukan? Bukan dihipnotis, dia sadar tapi nggak tahu, mungkin kayak gitu juga lah. Udahlah akhirnya kan saking terpananya dia nggak bisa nolak lagi. Si cowok itu kan tariklah tangan Kak Anis tadi, kayak gini, ayo kita masuk. Ayo Dia bilang, bang. ayo bang, dia bilang kayak gitu. Udah lah kan, pas waktu diajak sama abang ganteng tadi, dia nggak kenalin namanya siapa. Si Kak Anis tadi tuh pas waktu dibilangin, kau mau kan ikut sama abang? Bang, dia bilang ikutlah dia terus. Aneh. Tiba-tiba dia lihat kan di dalam hutan itu, jauh lah dia bawa si Kak Anis tadi, dia lihat ada rumah bagus sekali, rumah Besar di dalam kali. hutan itu. Iya besar kali rumah itu. Rumah di kampungnya waktu itu kebanyakan masih dari papan kayak Rumah gitu. panggung. Tiba-tiba dia lihat rumah besar kokoh kayak istana kayak gitu. Jadi kan dia pun merasa, siapa bang ini, pangeran dari mana dia ini? Tajir Iya pula kan. Iya, biasa kan pangeran berkuda, ini nggak ada kudanya, di mana? Berjalan kaki. Iya, berjalan kaki. Udah, ikutlah Kak Anis tadi kan masuk ke situ. Terus si cowok tuh kayak bilang kan, kamu mau nggak aku jadiin istri aku? Dia bilang. Kenapa tuh the point tiba-tiba kali? Iya. Terus sampai Kak Anis nih kan, dia pengen berontak, nggak mau, tapi Tiba-tiba terima. dia juga bingung, nggak ngomong apa-apa Kak Anis itu waktu itu. Pokoknya udah kayak alam bawah sadarnya itu dipengaruhi lah sama perkataan abang tadi yang romantis, terus gantungnya dia, kaya juga ya kan, mana rumahnya bagus, gedongan kayak gitu. Dah pas waktu udah kayak gitu, dibilang sama si cowok itu, suaranya pun keren kali memang. Dia bilang, kalau kau mau menjadi istri aku, kamu akan dapatin semua ini. Dia bilang kayak gitu, kamu akan aku jadikan ratu di dalam hatiku. Dia bilang, di istanaku. Kalau kayak gitu dibilang siapa yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau ya kan, kelepek-kelepek lah si cewek. Jadi Kak Anis nih nggak bisa dia berkata apa-apa. Si cowok tuh bilang kan, memang mendominasi kali cowok nih. Dia bilang, kalau kau terima lamaran aku, besok kau datang ya jam segini juga, kita ketemu, kita nikah. Dia bilang, Mas, nikah? Iyalah, tapi syaratnya kau harus datang sendiri ya. Oh ya, agak bindeng suara aku karena lagi musim hujan. Terus kan dia bilang, oh iyalah bang, dia bilang kayak gitu. dia pun ngomongan aja Iya, lah. kayak dibego-begoin. Udahlah, pulanglah si Anis tadi. Pas waktu malam itu gak bisa tidur dia, sampai dia berpikiran kan, abang itu ganteng kali, dari mana lah, nanti kalau aku tolak lamaran dia, Rugi aku. rugi lah. Kapan lagi ketemu cowok ganteng kayak gitu ya kan? Nanti kalau aku terima, kadang dia penjahat, aku belum kenal, masa sehari baru kenal langsung dilamar. Kak Anis itu pokoknya nggak bisa tidur lah. Dilihat sama mamanya kan, Kok kenapa nih? Anis, kenapa kau nggak tidur? Udah jam berapa ini? Besok sekolah. Begadang aja kerjanya. Begadang, jangan begadang kalau nggak ada Artinya artinya ya kan.
udah tidur lah Kak Anis nih. Pokoknya dalam tidur tuh dia mimpi juga lah kayak gitu. Didatangi juga sama sosok itu. Dia bilang, jangan lupa ya sayang. Dia bilang, sayang. dia panggil sayang kan. Besok aku tunggu kamu di istanaku. Dia bilang kayak gitu. Geli. Udah lah, pas waktu pagi Kak Anis ini udah pergi sekolah. Pas waktu pergi sekolah, kawan-kawannya kan pulang sekolah. Pas waktu pulang sekolah, kawan-kawannya ini kan bilang, Anis main lagi kita ya nanti. Nggak mau aku, kemarin aja kalian tinggalin aku. Dia bilang Jahat kan, kali kalian. jahat kali kalian, pulang kalian kan. Iya lupa kami Anis. Yang satu kawannya beralasan, lapar kali aku kemarin makanya aku pulang. Yang satu lagi, kebelet kali aku. Dia bilang makanya dia pulang kan. Nggak mungkin kan dia di hutan itu, ya kan, nanti dipatok ular. Udahlah kan, pulanglah Kak Anis tadi ke rumah. Udah pulang sekolah, nggak mau lagi dia kawan sama kawan-kawannya karena kemarin dia dikerjain ya kan, dia dengan setia cari temennya. Dah pas waktu dia pulang sekolah, dia kan ingat kata-kata pangerannya kemarin itu kan, nggak bisa dia lupa. Memang di sekolah pun memang wajah abang itu yang selalu dia ingat, tinggi, putih, besar, matanya, pokoknya kata-katanya terhipnotis lah pokoknya Kak Anis di situ kan. Nggak bisa lagi dia lupa, nggak sabar lagi dia kepengen ketemu hari itu kan. Terus pas waktu udah sore itu, dia udah mulailah mandi, sisir rambut. Zaman itu belum pakai kerudung ya orang-orang, pakai sampo banyak, terus pakai minyak rambut, terus pakai minyak wangi hampir sebotol dia pakai sampai mamanya merepet kan. Kemek. Anis, dia bilang, apa pula kau pakai udah kayak ini pula kau, kayak lontai. Dia bilang kayak gitu kan. Zaman itu kalau ada cewek-cewek anak-anak Banyak kali remaja itu parfumnya. banyak pakai parfum. Orang tua di kampung itu bilang kayak lontai. Dia bilang kayak gitu kan. Mau kemana kau? Dia bilang, adalah mak mau ketemu sama kawan aku. Cantik kali memang kau hari ini. Biasa pun kamu nggak mandi. Biasa pun nggak pernah mandi, tiba-tiba aja hari ini dah parfum aku udah kau ambil sebotol. Dia bilang kayak gitu kan. Apa pula, mau kemana kau? Adalah mak mau pergi, ada ulang tahun kawan aku. Dia bilang, Tiba-tiba ulang tahun kali. anak siapa? Ulang tahun siapa? Karena kan zaman itu memang nggak ada Jarang yang ya orang ulang rayain tahun. ulang Ada tahun. mak, dia bilang si apa, dia bilang waktu itu, dibilang namanya si Ani. Dia bilang kayak gitu aja kan. Udah lah, pergilah dia pas waktu udah mau sore itu kan, sekitar jam 4. Karena kan janjinya tadi sama si cowoknya itu kan Jam-jam menjelang maghrib. Jam sore menjelang maghrib. Si Anis ini karena udah nggak sabar, jam 4 itu dia udah nengkrong lah di hutan itu. Udah bawa Pas keringat lagi tuh. Enggak lah, belum lah, dia masih nggak bergerak ya kan. Pas waktu dia duduk di situ, lewatlah kawannya ya kan. Anis, kau tadi kami ajak main nggak mau, ngapain kau di sini? Lain kali kau hari ini Anis, kenapa bibir kau tuh udah merah-merah? Dia bilang, rupanya dicolongnya lipstik mamanya, gincu warna merah itu kan. Ngambek lah si Anis nih, ngapain kalian peduliin aku, sana. Dia bilang gitu. Nggak kawan lagi. Udahlah, pergilah akhirnya kawannya tadi kan, ninggalin si Anis ini. Sambil juga lah orang itu ngegosip, aneh kali dia, apa udah kesambet dia di situ pakai make up. Iya, biasanya pun kayak Hercules dia di situ ya kan, nggak pernah mandi, nggak pernah apa. Dah abis temennya pergi tadi, si Anis tadi duduk lah masih di situ ya kan. Tiba-tiba si kakek Idris tadi lewat lagi. Apa katanya? Dia bilang, Anis, ngapain di sini? Dia bilang kayak gitu. Iya adalah kek, dia bilang mau tahu aja urusan orang, kepo deh. Dia bilang kepo. Tapi zaman itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Enggak, kek lagi nunggu kawan. Dia bilang, kawan siapa kawanmu? Dia bilang, adalah kek. Dia bilang, oh ya udahlah. Dibilang kakek Idris, kakek pergi dulu ya. Dia bilang, Mama ya Nis. pergilah lagi kakek Idris tadi kan. Memang dia biasa juga kan, memang di sekeliling itu dia buat cari. Memang orang kampung. Iya, memang aktivitas dia tuh sebagian memang di hutan itu. Dah, karena udah lama tadi Kak Anis tadi udah kayak hampir frustasi lah. Jangan-jangan abang itu Penipu cuma janji abangnya palsu lah. sama aku, PHP ya kan. Udah hampir sedih lah Kak Anis ini. Tiba-tiba dia lihat dari jauh, abang itu udah datang. Seneng ya dia benerin lah rambut dia ya kan. Cantik aku belum ya, dia bilang gitu kan. Ada nggak cirit mata kira-kira? Nah, datanglah kan abang itu. Ayo, dia bilang kayak gitu kan. Tetap ya seperti diratukan dia. Masih tangannya kayak gini. Ayo ayang, dia bilang. Iya, dia bilang sama Kak Anis, ikutlah dia. Nah, pas waktu dia ikut, dia lihat di tempat rumah si cowok ini udah kayak ada tenda layaknya pernikahan Orang-orang lah. rame. Orang-orang dari mana orang-orang
bilang kayak gitu kan. Kak Anis ini kan masih setengah sadar ya kan, apa saudara-saudaranya, dia bilang kayak gitu. Takutlah Kak Anis nih, nggak mau nanti tiba-tiba dia dijahatin di situ ya kan. Dikeroyok. Iya, terus dibilang sama si cowok ini, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu, ada aku di sini, ayo, dia bilang kayak gitu kan. Tapi katanya kamu mau nikah sama aku, dia bilang kayak gitu. Iya, aku juga mau, dia bilang sama Kak Anis. Sudah gatal kali juga dia. kemek kamu? Iya, udah nangis? gatal kali mungkin dia ya kan. Kapan lagi dia ketemu cowok ganteng? Nanti kalau nggak dia mau, diambil sama kawannya, atau ketemu dia sama cewek lain, abis lah ya kan. Udah pas waktu udah masuk kayak gitu, Kak Anis nih disambut lah sama kayak dayang-dayang, kayak bukan dayang-dayang, orang-orang juga kan disambut. Selamat datang. Iya, yuk ini pengantinnya. Langsung lah diituin Kak Anis tadi, dipakailah baju pengantin. Pengantin nggak tahu ya kayak apa, pakai melati. Pokoknya cantik Kak Anis dibikin di situ. Si cowok itu pun gagah kali di situ. Si cowok itu nggak ada kenalan orang itu ya. Pokoknya main kawin aja, kawin kucing mungkin ya. Iya. Ketemu langsung kawin. Udah si cowok tadi kan ganteng kali jalan. Udah Kak Anis nih nggak tahu dia nikahnya gimana, nggak ada penghulu, nggak ada apa, Tiba-tiba pokoknya aja. udah di pelaminan aja, dia pun nggak ngerti kayak gitu kan, masih kecil juga zaman itu. Udah pas waktu dia lagi duduk kayak gitu di pelaminan, semua selamat iya, orang satu pun nggak ada yang dia kenal di wajah itu, apa di antara tamu-tamu itu satu pun nggak ada yang dia Sebiji kenal. pun nggak ada yang dikenal, Sebiji pun nggak ada, tapi dia mampus lah, dia bilang penting aku nanti bahagia, nanti pulang aku bilang sama mama aku, dia bilang kayak gitu. Allah, Aku udah dapat cowok si ganteng Anis kaya lagi ya kan, pasti mama aku bangga, dia bilang kayak gitu. Dah lah pas waktu udah selesai acara kayak gitu, makan-makan juga mewah kali. Nggak pernah terpikirin sama Kak Anis ini dia bakalan menikah dengan pesta mewah kayak gitu ya kan. Ya, udah ada macam pertunjukan kerajaan. kayak kerajaan kayak gitu. Nah pas waktu habis pesta kan udah malam itu kan, Kak Anis ini diajak sama cowok itu ke kamar. Itu apa? Ya namanya pengantin baru. Di kamar itu Kak Anis lihat kan, kamarnya itu ya besar. Bunga-bunga. Iya, udah berbunga melati, wangi kali. Habis itu kan dia bilang sama cowok itu kan, nah ini kamar kau ya, dia bilang kayak gitu kan. Nah karena melihat kamar yang bagus tadi kan, Kak Anis tadi tuh kayak terharu dia. Datanglah suaminya tadi kan, ya suami yang udah sah tadi kan. Suami. Iya, dibilang kenapa istriku kamu bersedih, dia bilang iya karena aku terharu, sebelumnya aku nggak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Kamarnya bagus, mewah, kamu baik, dia bilang. Udah ratu. Iya, udah diratukan. Dibilang sama si cowok itu kan, iya mulai sekarang aku akan bahagiain kamu, dia bilang. Makinlah makin menjadilah Kak Anis tadi tuh nangis di situ ya kan, karena kan tempat tidurnya mewah, dia pegang, iya Allah. Biasa di rumahnya dia berdua sama adiknya satu ranjang kecil, itu pun bertinju, berebutan kadang orang itu kan. Aku pengen di sudut dia apa, kalau situ kan memang khusus untuk si Kak Anis tadi kan. Udah karena nangis, mendekatlah si cowok itu tadi sama Kak Anis, terus dia kecup kening Kak Anis kan, terus dia peluk. Kak Anis cium aroma dia nggak pernah dia cium kayak gitu. Wangi kali. Habis itu ya kayak biasa lah kan, pengantin baru langsung itu. Nah selesai melakukan itu semua, si cowok itu bilang kan, sayangku, istriku, dia bilang, besok aku akan selalu menunggumu di sini, dia bilang, selalu kamu datang jam maghrib ya, dia bilang kayak itu, seperti biasa datang saat sore menjelang maghrib, karena hanya kayak gitu yang kita bisa ketemu. Si Kak Anis nih pengen nanya kan kenapa, tapi karena dia saking bahagianya kali tadi kan, udahlah, iyalah, dia bilang aku pulang dulu ya, dia bilang. Si cowok ini ngantarin lah Kak Anis ke depan itu kan, pokoknya udah keluar dari hutan kayak gitu, pulang lah dia. Terus Kak Anis nih kayak ngeliat lah, kok kayak masih maghrib, belum terlalu gelap, kayaknya udah lama kali dia di istana si cowok tuh tadi. Kayak beda dimensi. Iya, kayak berbeda dimensi, berbeda waktu. Tadi tuh kayaknya dia udah lama kali kan di situ nungguin apa, udah ngelakuin apa segala macam, udah nikah, pesta, sampai dia udah tidur sama si cowok itu. Tiba-tiba dia pulang kok kayak masih maghrib. Oh berarti aman ini, nggak dicari Nggak sama direpet mama mama. aku. Iya. Udah lah kan, jalanlah dia pulang ke rumah. Pas waktu nyampe di rumah, mamanya langsung lah di depan pintu merepet. Anis, dari mana kau? Dia bilang. Kan aku udah bilang, mak, pergi ulang tahun kawan aku, dia bilang. Apa kau bilang?
Mama tadi ketemu sama si Ani itu dibilangnya nggak ada dia ulang tahun. Lah, Mati aja. kan terkejut lah si Kak Kak Anis Anis tadi rahasianya ketahuan kan. Apa kau berkeliaran aja dibilang mamanya. Jalan kali kau. Itu piring masih bertabur di situ. Enggak kau cuci. Cuci terus, nyapu belum kau, hari udah maghrib. Udah kerja terus tuh. Iya mak, karena takut dimarahin mamanya sambil kerja juga kan merepet-repet juga dia. Mati kali lah pulang ke rumah. Pengen kali aku balik ke tempat sana. Di sana tuh dia dihidangin makanan kan, pas waktu udah selesai pesta itu di kamar itu diantarin makanan, disuguhin. Iya pokoknya diratukan kali lah. Memang berbeda kali perlakuan kalau dia ke rumah tuh kayak babu dia. Kayak dibikin mamanya, mana mamanya suaranya keras kali ya kan. Kau ya Anis dia bilang, itu jemuran belum kau angkat, udah maghrib tuh. Memang tugas si Anis nih karena dia anak yang pertama ya kan. Ya beban lah jadinya, nyuci, nyapu, cuci piring. iya angkat jemuran. Mampus lah dia bilang, nggak sabar lagi aku pengen ketemu besok. Udahlah, malam itu kan tidur lah dia, nggak bisa dia tidur, pengen nelpon mau kemana di teleponnya kan. Zaman itu pun nggak ada bisa nelpon, memang nggak ada alat komunikasi waktu itu ya. Udahlah kan, tidurlah dia malam tuh dengan wajah berbinar-binar, terbayang-bayang dia. Abang wangi sekali dia. Lupa pula aku ya siapa nama abang itu tadi ya. Dia bilang, aku udah kawin sama dia, udah jadi istri orang, dia bilang. Sampai lagi dia tidur kayak gitu kan, senyum-senyum. Adeknya cokeh lah dia. Kak, dia Kau bilang, kenapa senyum-senyum kak? bukan urusan kau, tidur aja lah, dia bilang kayak gitu kan. Udahlah kan, malam tuh tidur dia. Adeknya tuh usil juga. Dia bilang, jatuh cinta kau ya. Dia bilang, dari tadi senyum-senyum kau, dia bilang. Apa anak kecil, diam kau, tidur aja, dia bilang. Iya, tidurlah dia kan. Pas waktu udah pagi pergi sekolah, si Kak Anis kan pagi tuh udah kayak meriang badan dia, nggak sanggup dia pergi sekolah, nggak tahu dia, pokoknya lemes saja dia. Demam. Apa karena yang semalam itu aktivitas dia sama cowok itu, pokoknya nggak tahu lah, lemes dia. Sampai mamanya pagi-pagi bilang kan, kalau orang tua lain mungkin nak kenapa nggak demam, sakit. Mamanya enggak, dia bilang apa mamanya, kenapa kau belum bangun jam segini, nanti nggak dapat jodoh kau, dia bilang kayak gitu kan sama mamanya. Mak, pening kali kepala aku mak, banyak kali alasan, dia bilang kayak gitu. Iya Allah mak, kau nggak percaya kali mama ini, dia bilang. Nangislah Kak Anis di situ kan, kayaknya mamanya nggak sayang sama dia, cuman abang itu yang memang sayang sama dia, yang peduli sama dia, yang perhatian semuanya. Iya aku pengen lagi lah kesana, nggak sabar, dia bilang kayak gitu kan. Dah kan nggak pergi sekolah dia kan. Udah pas waktu dia kan selalu tuh waktu menjelang sore ke maghrib aja kan bisa ketemu sama suaminya, kita panggil lah udah jadi suaminya kan. Udahlah pas waktu udah mau sore itu kan Kak Anis ini kan nggak pergi sekolah tadi kan karena demam. Pas waktu udah sore dia udah siap lagi, udah cantik lagi, dia udah mandi. Adeknya bilang lah, sekolah enggak. Kemana kau? Tadi kau demam, ini udah mandi mau kemana? Dia bilang, diam kau, dia bilang. Aku bilang sama mama ya, kebetulan mamanya waktu itu tak pergi kemana ya, ke rumah saudaranya ke samping itu. Jangan kau bilang ya, dia bilang, nggak mau lah, dia bilang. Pulus dulu, dia bilang. Anak kecil, dia bilang. Dikasih lah waktu itu 100 perak ya kan. Banyak kali memang waktu itu zaman tuh 100 perak. Pokoknya tak 50 perak, tak 100 perak kayak gitulah. Dah, amal rahasia kau nih, kemana kau kalau boleh aku tahu, dia bilang. Alah diam aja lah kau anak kecil, dia bilang. Dah, pergilah tadi Kak Anis tadi ke tempat biasa dia ketemu kan. Di situ tuh dia berpapasan lagi sama Kek Idris. Kek Idris tuh bilang juga kan, Anis mau kemana? Iya Kek, dia bilang. Jangan bilang mau ketemu kawan, tahu aja kakek, dia bilang kayak gitu sama si Kek Idris. Si Anis. Udahlah, iyalah dibilang kakek Idris, kakek pergi ya, kakek duluan ya, iya kek, dia bilang. Nah di situ dia nunggu kan, kebetulan udah jam 5 memang. Pas waktu dia nunggu, datang lagi si cowok itu, istriku, dia bilang. Udah diajaknya lagi pergi, udah sok-sok romantis lah. Si Anis nih makin terbuai lah dengan kata-katanya, nggak pernah dia rasain dipanggil sayang dengan lembut kayak gitu, kata-kata manis. Si suaminya tuh bilang kan selalu, cantik sekali kamu istriku, dia bilang. Mamanya bilang, ya apa kau anak hidup nih jelek, udah jelek hidup pula lagi kan berbanding kali kan. Sedangkan si cowok ini perlakuannya manis, mamanya tadi dengan ganas kali.
Jadi si Anis kan udah nyampe di istana itu kan, udah datanglah pelayannya, kasih lagi dia minum makanan mewah di situ, buah-buahan semua ada. Terus si Anis bilang kan, nanya sama si suaminya, bang, dia bilang, bang, bang, kenapa kita mesti setiap maghrib ketemu, kenapa enggak setiap hari aja bang, aku tinggal aja di sini. Terus si suaminya bilang kan, nggak bisa sayang, dia bilang, memang peraturannya seperti itu. Dalam hati Kak Anis tadi, peraturan, siapa yang bikin peraturannya kan? Peraturan apa itu kira-kira? Iya, aku rindu kali, nanti kalau aku pengen ketemu gimana, dibilang sama si Kak Anis ini kan, mimpiin aja aku, dia bilang kayak gitu kan. Tapi kan nggak enak pengen ketemu langsung. Kenapa? Dia bilang, kenapa? Nggak ada apa-apa. Pokoknya setiap Kak Anis nih mau keras mau bertanya kenapa, si cowok ini tuh dengan lemah lembutnya tuh memberikan jawaban yang nggak bisa dibantah lagi sama Kak Anis. Pokoknya Kak Anis ini nurut aja. Beda kali sama mamanya. Kalau mamanya ngomong A, dia ngomong sampai Z, ya kan? Udahlah seperti biasa lah kan, udah bertemu itulah dia kan. Udah setelah itu pulang lagi dia kan ke rumahnya. Nah pas waktu dia pulang ke rumahnya, mamanya nggak ada, belum pulang rupanya, nggak tahu kemana lagi dia pergi kan. Adiknya di situ kan, terus ditanya kan sama Kak Anis, mana mama? Dia bilang nggak tahu, belum pulang, dia bilang kayak gitu. Kebetulan ayah Kak Anis ini dia kerjanya agak jauh kayak gitulah, jadi jarang pulang. Dia bertiga aja berarti orang ini sama mamanya kan. Udah selesai dia pulang, kayak Kak Anis nih kan ngerasa dia setiap ketemu sama suaminya itu badannya lemes kayak gitu. Kenapa lain kali badan aku tadi segar bugar aku di situ. Lama kali kami menghabiskan waktu bersama. Pokoknya udah nyampe rumahnya udah nggak udah nggak udah nggak semangat lagi. Udah nggak semangat. Malam itu aman lah dia ya kan, mamanya nggak ada. Pas waktu besoknya kan sekolah lagi kayak biasa, ketemu lagi dia sama kawan-kawannya kan. Anis, dia bilang, kenapa kau udah nggak pernah lagi main sama kami? Dia bilang, kau sibuk sendiri. Sibuk kali kau sendiri. Udah, iyalah, dia bilang, udah si Anis ini udah merasa inilah dia sombong ya kan. Nggak perlu lagi dia sama kawan-kawannya, dia udah ada pangerannya, suaminya kayak gitu kan. Terus temennya tadi ajak lah kan Kak Anis tadi, yuk lah Nis main lagi, kita nggak mau, dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang, adalah, dia bilang. Pas waktu pulang dia cepet-cepet pulang si Anis nih, langsung tidur dia pulang sekolah itu. Mau mamanya merepet mau apa nggak peduli dia, nggak ada bangun. Nggak ada bangun dia. Nih mamanya udah panggil Anis, cuci piring, mana kau? Dia bilang kayak gitu kan, rumah masih berantakan, tidur kau kayak kerbau, dia bilang. Udah si Anis nih dia tutup lah kupingnya dipakai bantal kan, pengen kali cepat-cepat dia nanti ketemu sama suami aku, dia bilang kayak gitu kan. Nggak mau lagi aku pulang ke rumah mama aku, dia bilang. Pengen kabur dia. Pas waktu malam itu pengen keluar dia lagi kan, mau sore itu kan, mamanya kebetulan di situ lagi marah-marah, nggak bisa keluar si Anis malam itu. Mamanya bilang, nggak boleh kau keluar malam ini ya, kemarin kau demam, sekarang keluar aja. Kemana kau setiap sore udah keluar, melalak aja kerja kayak gitu kan. Udah lah si Anis nih marah-marah, dia pengen keluar, dia nggak boleh. Mamanya dari tadi kayak satpam aja di depan pintu tuh. Akhirnya kan di kamar aja dia escape. Mana caranya aku pergi nih, mau kabur di jendela, adiknya di situ. Adiknya ini kan memang nanti ngadu dia sama mamanya. Ember bisa kabur ini lagi kan, disogok. Tapi si Anis nggak ada lagi uangnya. Kenapa nggak minta sama suaminya? Si Anis ini bukan cewek matre yang bang bagi duit, nggak ada kayak gitu. Pokoknya dia hidup bersama aja bahagia udah kayak gitu. Malam itu dia nggak bisa tidur, nggak bisa ketemu kan dia sama suaminya. Pas waktu tidur malam dia mimpi. Dalam mimpi itu suaminya tuh kayak manggil nama dia, Anis, dia bilang kayak gitu kan. Sampai dia tuh kayak bangun di luar sadar dia, jalan dia ke pintu, dia buka pintu. Pas waktu dia tidur. Iya, tidur, tapi dia kayak setengah pokoknya dia bisa berjalan lah. Pergi langsung dia ke hutan itu. Pas waktu di hutan itu dia duduk lah di situ termenung kan. Di situ dilihatlah ada orang kampung juga lewat. Jam-jam sekitar masih jam 9-10 malam kayak gitulah. Ada salah satu warga di situ lewat kan. Kemana sih Anis ini malam-malam kok masuk ke dalam hutan, dia bilang.
pergilah si orang Warga kampung tadi. warga tadi ke rumah mama si Anis, karena mau dipanggil pun udah telat kali. Si Anis tuh udah masuk ke Udah dalam jauh. hutan itu kan. Cepat-cepat lah dia jalan, diketoknya lah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia bilang, bu, dia bilang, bangunlah mamanya kan, bu, kayaknya si Anis tuh udah pergi ke hutan. Dia bilang gitu. Hah? Terkejut mamanya Mana nih. pula lah dia tidur? Iya bu, si Anis. Hah? Iya, diperiksa sama mama. Bentar ya, dilihatnya dulu anaknya ke belakang. Iya, nggak ada. Adiknya masih tidur di situ kan. Dibangunnya adiknya, dek, dia bilang kayak itu. Kakak kamu mana? Hah? Nggak tahu mak. Dia bilang kayak gitu kan. Kemana pula dia ke dalam hutan? Diceritalah sama adiknya di situ. Dibilang, iya mak, kemarin tuh pas waktu mama pergi, dia bilang si Kak Anis juga pergi, katanya mau ketemu cowoknya. Dia bilang kayak gitu. Cowoknya siapa? Nggak tahu mak, pokoknya dia janjian ketemu dalam hutan. Dia bilang kayak gitu. Pas waktu udah ini kan mamanya panik lah kan, dipanggil lah kan satu orang warga itu, ayolah kita pergi, misalnya orang yang panggil tadi, masuklah Diajak orang dalam itu, hutan. masuklah ke dalam hutan itu memang nggak jauh juga dari rumahnya kan. Dah masuklah dia ke dalam hutan itu. Pas waktu dalam hutan dilihatnya lah si Anis tuh lagi tidur di atas kayak apa tuh, semak-semak rumput-rumput liar itu. Di rumput-rumput dia tidur. Iya, badannya tuh kayak nggak gatal. Biasa kan kena rumput liar itu kan badan gatal. Ini nggak, tidur aja nyaman dia di situ. Kan mamanya kaget, dibangunin loh. Oh ya Anis, dia bilang kayak gitu kan. Di dalam bayangannya lagi di kasur. Iya, dalam bayangan si Anis itu dia pergi ke situ, ke rumah cowok itu, ke rumah suaminya yang mewah itu. Mamanya lihat dia udah tidur kayak putri aja di atas rumput liar itu. Kaget lah mamanya. Ayo Anis pulang. Sama warga tadi juga bilang kan, iya pulang Anis. Si Anis pun kayak linglung. Hah? Di mana aku mak? Dia bilang kayak gitu kan. Udah pulang kau cepat, dia bilang. Dah pulanglah si Anis tadi. Pas waktu udah pulang, mamanya akan tanya terus. Mamanya ini memang agak ini dikit kan. Agak nyinyir. Kemana kau tadi? Ngapain pula kau masuk ke dalam hutan? Karena udah terdesak kali kan. Kenapa? Ngapain kau? Dia bilang, kata adik kau kemarin kau pergi ke hutan ketemu sama cowok kau. Siapa? Dia bilang. Nggak mau si Anis dicerita. Habis itu udahlah dibiarin sama mamanya. Tidurlah si Anis tuh malam itu kan. Nggak kebongkar juga rahasia dia malam itu. Dah pas waktu besoknya si Anis ini kayak gitu lagi, tapi nggak malam, dia pergi sore juga menjelang maghrib. Iya, jam-jam. Sembunyi-sembunyi kan dia pergi dari mamanya. Pas waktu dia pergi tuh, warga yang sama yang semalam juga lewat, dia lihat si Anis nih pergi sama Kek Idris masuk ke dalam hutan. Makin jauh loh, ngapain pula, mesra kali pegangan tangan orang kayak itu. kayak gini. Iya, pegangan tangan, rangkul-rangkulan kan. Lah warga desa kan lihat aneh kan, pengen dipanggil tapi nggak bisa, udah jauh kali. Si warga ini kan bilang kan, ngapain pula si Anis tuh anak gadis pergi sama Dekat-dekat sama kakek-kakek, kakek apa Idris. pacaran dia? Si Kek Idris ini kan udah punya cucu, udah kempot, giginya udah ompong semua ya kan. Karena penasaran juga warga ini tadi kan, orang kampung ini kan, ngapain pula anak gadis, apa jangan-jangan si Kek Idris tadi ini udah ngapa-ngapain si Anis ini, maksudnya udah kayak kakek cucu sama kakek pergi kayak gitu. Kalau kayak Idris ini single, si Anis single, udahlah nggak apa-apa perbedaan jam usia. Ini kan karena udah punya cucu, sama cucunya tuh hampir sebaya juga sama si Kak Anis ini. Udahlah kan, si warga ini kan ikutin lah dari belakang. Dia lihatlah di situ kayak menggauli Kak Anis. Kayak Idris tadi kan menggauli Kak Anis. Nah, kaget lah, astagfirullahaladzim. Pengen dia labrak, tapi nanti takutnya nggak ada bukti ya kan, kayak mana orang mau percaya, nanti dibilang sirik lah apa kayak gitu kan. Larilah dia ke kampung ya kan. Dipanggilnya warga lain. Iya, pas waktu dia mau lari kayak itu, kepergok sama orang lain lagi kan. Pas waktu orang lain itu bilang, kenapa? Sini kau dulu. Dia bilang, si Anis lagi sama Kek Idris lagi di dalam hutan lagi gini-gini. Dia bilang kayak gitu. Yang betul kau. Dia bilang, iya. Dia bilang, larilah orang itu cepat-cepat kan. Pas waktu nyampe di hutan, nggak ada lagi si Kakek Idris itu. Hilang. Tinggal si Anis saja yang masih tergeletak di atas rumput liar itu. Nah, dia bilang, Anis, dia bilang kayak itu kan, dibangunin kan. Si Anis tadi kaget, ngapain mama
di sini, maksudnya mama itu paman, ngapain paman di sini, dibilang kayak gitu kan. Kami nanya, kau ngapain tidur di sini, dibilang kayak gitu kan. Pas waktu itu orang ini belum cerita kan, maksudnya belum bilang ngapain kau sama Kak Idris itu di sini, dia bilang. Udahlah kan, diantarlah pulang sama orang ini karena si Kak Anis ini udah kayak orang linglung di situ kan. Diantarlah pulang, diceritain lah sama mamanya. Bu, maaf bu, dia bilang si Anis tadi pergi sama si Kak Idris, dia bilang kayak gitu kan. Kaget lah mamanya, ngapain pula, ada dia papain pula si Anis, anak aku di situ, dia bilang kan. Ditanya sama si Anis pun bilang bukan, ngapain pula aku sama orang tua peor itu, dia bilang aku ketemu sama pacar aku, dibilang sama si Anis, ganteng kali dia, putih, dia bilang kayak gitu, malah ngapain sama orang tua, dia bilang kayak gitu sama Kak Anis kan. Udahlah, mamanya pun kan marah juga sama Kak Anis, ngapain kau ngaku kau, nggak ada mak, dia bilang aku sama pacar aku, belum dia bilang suami dia kan, pacar aku, dia bilang mana pacar kau, pokoknya ada tinggi putih, dari kampung mana, dia bingung juga Kak Anis bilang kan. Menjawab situ kan. Karena didesak-desak juga sama mamanya, akhirnya Kak Anis bilang ada rumahnya di dekat hutan itu, dia bilang kayak gitu. Setahu warga kan nggak ada rumah di dalam hutan itu kan. Oh ini si Anis nih udah apa-apain ini, dia bilang iya. Pas waktu udah malam itu kan, mamanya adalah warga yang saranin juga kan, bu kayaknya si Anis nih udah apa ini sama si Kak Idris. Dia bilang, jadi kayak mana ini, dia bilang, kayak mana lagi kita lapor lah, kalau dilapor pun zaman itu tuh kalau pelecehan tuh masih dianggap tabu, malu orang tuanya, itu pula lah bodohnya ya kan zaman itu, bukannya ngelapor, tapi kalau ngelapor pun buktinya nggak ada, cuman saksi ini aja, sedangkan si saksi itu dia bisa bersaksi, sedangkan si Anis tadi dia nggak ngaku, iyalah yang dia tidur, yang dia nikah itu bukan si Kak Idris ini, bukan si cowok ganteng itu. Udah lah kan, pas waktu terakhir itu kan, si Kak Anis ini akhirnya ketahuan lah dia sama si Kak Idris itu lagi mau kayak gitu. Karena udah kepergok sama warga, besoknya kan si Kak Idris ini langsung lari kan, mau gimana ditangkap, nggak ada ini kan, si Kak Idris udah lari, si Anis masih bengong di situ kan. Terus sampai warga itu bilang kan, ngapain kau di sini? Aku ketemu cowok, dia bilang kayak gitu kan. Aku udah nikah sama siapa kau? Dia bilang setiap hari orang lihat dia ketemu sama si Kak Idris tadi. Enggak, dia bilang cowok itu ganteng, dia bilang astagfirullah, dia bilang itu kakek, bukan cowok, bukan abang-abang itu. Itu kakek si Kak Idris, dia bilang. Di situ kan si Anis marah lah dia, mana pula, dia bilang enggak lah, aku yang ngerasain kok, aku yang ketemu sama dia, aku udah nikah. Keceplosan si Anis tadi ngomong, dibilangnya aku udah nikah, dibilang mamanya, hampir marah pula mamanya, hampir dijambaknya si Anis waktu itu kan. Nikah apa kau, kayak kucing, kayak apa aja kau, nikah aja, kau pikir nikah tuh gampang, dibilang gitu. Iya mak, dibilang. Karena udah kesel, udahlah kepalang ketahuan kayak gitu, udahlah dia bongkar lah, iya mak aku udah nikah, dia bilang kayak gitu kan. Udah berapa malam kami udah bersama, dia bilang kayak gitu. Terus makin lah di situ mamanya udah stres ini sana, coba kau pergi lagi ya, dia bilang kayak gitu. Udahlah, akhirnya kasusnya itu kayak menghilang kayak gitu aja, nggak bisa dituntut juga kayak Idris ini, karena kan kasusnya itu nggak berlanjut, kayak aib kayak gitu, malu, udahlah kayak ditutupin kayak gitu. Kak Anis pun udah dicari lah tempat pengobatan kayak gitu. Memang ya dibilang Kak Anis ini udah kayak kena ilmu mantra yang bisa merubah pandangan dia melihat sosok yang jelek tua menjadi sosok yang ganteng dan rupawan. Kenapa setiap maghrib? Karena memang maghrib itu yang berfungsi mantra itu. Makanya dia selalu kan kalau ke hutan itu ketemu sama kakek Idris tadi jam-jam maghrib. Iya, rupanya kakek Idris tadi memang udah menguntit si Anis ini. Jadi si Anis ini pas waktu sendiri di situ dia pepet. Di situ si kakek Idris ini bisa berubah wujudnya. Menjadi kayak setan yang ganteng, gagah. Pokoknya membuat cewek-cewek itu terhipnotis dan pengen bisa dikawinin sama dia. Udahlah kan, pas waktu udah kayak gitu si Anis ini pun udah sembuh. Pas waktu dia mau ketemu lagi sama si Kak Idris ini,
dia nggak mau lagi kan, karena udah sadar dia. Si Kak Idris nih pas waktu dia lewat pas-pasan sama Kak Idris nih karena lagi sunyi, dia deketin si Anis. Dia bilang, dia berusaha berwujud kayak si cowok itu lagi kan. Apa orang tua sana kau, dia bilang. Anis, kita kan udah nikah, dibilang sama Kak Idris. Najis, dari mana pula aku mau nikah sama orang tua kayak kau, dibilang kayak gitu kan. Anis, dia bilang, aku sosok yang kau nikahin itu, aku cowok ganteng itu, tahu, dia bilang. Shock lah Dia bilang, kan nggak mau lah, bukan kau ya, dia bilang kayak gitu kan. Lari lah terus ke Anis itu. Udah, besoknya ketemu lagi kan. Pas waktu Kak Anis itu ketemu lagi sama si Kak Idris ini kan, pengen menghindar ya, tapi Kak Idris tadi pepet terus kan. Anis, dia bilang, kalau kau udah nikah ya, perjanjian nikah sama setan aku, dia bilang kayak gitu kan. Karena kan dia menyerupai cowok ganteng itu dengan bantuan setan itu, tipu muslihat mata kan. Kalau kita sudah menikah, kau udah berjanji, dia bilang kayak gitu kan, gak akan meninggalkan aku. Kalau kau menikah dengan manusia, kau akan menjadi janda, mati muda, dan kau akan tidak punya anak, kau tidak akan bahagia, kayak gitu dibilang si Kak Idris tadi. Jadi kan Kak Anis itu yang dengar dia udah sadar kayak itu, takutlah dia, larilah dia, tapi dia nggak cerita sama mamanya, dia cuma cerita sama uaknya ini karena agak lebih mau denger Kak Anis ini cerita kok sama mamanya, emosi aja, bentar-bentar dimarahinnya kan, pokoknya salah aja Kak Anis ini. Makanya Kak Anis nih malas sekali dia cerita sama mamanya, ceritalah dia sama uaknya. Pokoknya dia ceritain lah dia sampai nikah kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak Idris itu ancam dia bilang katanya kalau dia kawin umur perkawinannya nggak panjang, pasti suaminya tuh mati, dia jadi janda terus nggak bisa punya keturunan. Dia bilang nanti lama mati, sakit kau, dia bilang sama uaknya. Udahlah tuh, dia bilang jangan diingat kali itu, jangan didengar-dengar palingan ancaman si kakek itu aja. Dia bilang banyak aja ibadah, dia bilang kayak gitu kan. Udahlah, karena dengar kata wawaknya kayak itu, tenang juga hati Kak Anis itu, nggak dipikirnya kali. Udah nggak selang berapa lama nikah Kak Anis ini sama dijodohin kayak gitulah. Orang zaman itu kan biasa dijodohin. Sama juga kejadiannya juga nggak kenal, tapi ini betulan manusia ya, bukan main-main. Iya, jadi kan karena mamanya ini lihat si Anis nih, nggak beres ini si Anis nih, udah halu dia pengen kawin aku nikahkan aja lah, dia bilang sama orang kampung sebelah. Dah kawin lah dia kan, nikah lah, memang nikah betulan, ada ijab kabulnya jelas kayak gitu kan, ada mahar. Udah pas waktu dia udah nikah, nggak lama selang sebulan kalau nggak salah, tiba-tiba suaminya itu meninggal. Betulan berarti yang kayak yang dibilang kakek Idris tadi. Dibilang kayak kakek Idris tadi, jodohnya nggak akan lama meninggal dia. Udah nangis lah si Kak Anis tadi kan, ingat dia perkataan Kak Idris tadi kan, kata wawaknya itu bisa jadi kebetulan mungkin, dia bilang. Kata uaknya kan, oh iya juga ya, takdir, jodoh, rezeki, maut itu kan nggak ada yang tahu. Ya udahlah, udah bertahun-tahun dari itu Kak Anis tuh juga nggak punya sebulan dia menikah, nggak kan berarti dia nggak punya keturunan kan, belum sempat dia itu, betul kayak Kak dibilang sama Kak Idris tadi kan, nggak bisa dia punya anak. Berbelas tahun dari itu si Kak Anis ini juga nggak bisa kawin lagi, nggak ada lagi jodohnya. Yang nggak jumpa lagi jodohnya. Jadi kan otomatis memang dia nggak punya anak kan, karena memang nggak ada pasangannya, betul kan kayak dibilang Kak Idris tadi. Udah lama-lama badan Kak Anis ini kan kayak menciut, kurus, orang kurus ada ini memang menciut kali, mengecil dia. Terus kan ya Allah kasihan, dia tinggal tinggal kulit berbalut sama tulang berbalut kulit. Iya, tulang berbalut kulit. Ini udah kempot, matanya, hidungnya aja yang mancung mata, kayak tengkorak berjalan. Kak Anis kan orangnya tinggi kan, kayak tengkorak hidup. Udah apa ya, dia nggak sakit kecuali dia sakit gula, diabetes atau apa gitu. Ini kan dia normal, tapi dia kayak jalan tuh kayak tengkorak, memang kurus sekali, memang segini badan apa ini ya, memang nggak ada lagi daging, kayak memang kulit udah langsung tulang kayak gitu kan, langsung kulit tuh ya. Pokoknya kayak gitulah. Udah nggak lama habis itu sakit lah Kak Anis ini kan. Dia cerita kan, uaknya ini tadi yang cerita,
uaknya inilah yang mama si Kak Dea ini. Uak tuh cerita ke Kak Dea itu, karena kan nggak lama udah berpuluh tahun dia sakit, udah berbelas tahun dia sakit kayak gitu, udah tertidur lah. Dia nggak tidur, dia jalan, tapi itu tadi dia makan tapi nutrisinya tuh nggak masuk ke dalam badannya itu lagi. Jadi nggak mendarah Iya, daging. teringat lah dia kata Kak Idris kan, abis tuh udahlah mungkin dah takdir dia juga kayak gitu, dah ikhlas lah dia menerima kayak gitu. Udah nggak lama meninggal Kak Anis ini. Ya Allah, innalillah, Al-Fatihah buat Kak Anis. Sakit kali dia, selama dia sakit menderita tuh dia juga didatang kayak sosok-sosok yang memang menakuti, karena mungkin si Kak Idris ini sakit hati ya, jadi dia kirim tuh sosok. Kemarin itu dia berwujud ganteng tampan, yang sekarang dilihat Kak Anis tuh sering berwujud jelek-jelek kayak gitu kan. Jadi udahlah, pas waktu udah terakhir dia mau meninggal pun Kak Anis ini bilang kan, apa salah saya, dia bilang, sampai tega kali orang tua itu bikin saya kayak gitu, dia bilang. Sampai uaknya bilang udah ikhlas, dia bilang. Akhirnya meninggal lah si Kak Anis ini. Jadi kakek Idris tuh kayak mana? Nah, nasib kakek Idris itu Allah kasih hidayah dia. Setelah kan dia udah tua kan memang, tapi lama kali juga umur dia. Tapi anehnya fisik dia, walaupun dia kempot, giginya ompong, fisiknya kayak anak muda memang. Pernah juga dia kan, dia kan sering main di hutan tuh. Pernah dia berkelahi sama babi itu 2 kali badan dia besar. Tapi Sedangkan bisa Kak dia Idris tuh taklukin. kurus katanya. Iya, udah tua, kayaknya nggak mungkin lagi dia menang melawan hewan buas itu, melawan babi. Babi itu besar kali kan, cuman dapat dia makan cuman tangannya entah kakinya, pokoknya kayak gitulah. Yang pastinya babi itu Kalah dibuatnya. mati dia hajar. Nah, bayangkanlah tuh sesakti apa ilmunya ya kan. Dah di akhir hayatnya alhamdulillahnya Kak Idris ini bertaubat, dia udah pergi ke masjid menjadi orang baik. Biarkan dulu mungkin keburukan dia Allah yang membalas ya kan, yang penting Udah dapat hidayah dia di ujung, dapat di hidayah, di akhir hayat. alhamdulillah. Iya, dan semoga Kak Anis tenang di sana ya, dan keluarganya pun ikhlas Menerima. Oke Kun, pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah yang pertama, jangan mudah terpikat tipu daya manusia. Dan yang kedua, tetap berlindung kepada Allah dan tetap berdoa Kun. Jangan lupa ikut campur di kolom komentar. And see you next Markisah. Bye bye.